menyadari kasih karuniamu yang luar biasa, menyadari kemuliaanmu yang tak terbatas. Inilah pernyataan yang keluar dari hati kami yang terdalam di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini. Jadikan kami bejana-Mu, sehingga lewat hidup kami ada kekuatan yang orang lain terima. Lewat hidup kami ada damai sejahtera yang boleh terpancarkan. Lewat kehidupan kami, kasih-Mu boleh dirasakan. Itu sebabnya kami bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang mengerjakan buat kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Itu sebabnya di rumah Tuhan saat ini kami menyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami. Tegur kami, arahkan kami, kuatkan kami lewat firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat dan mujizat ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tetapi hari ini hari kemenangan, hari ini hari kekuatan, hari ini hari mujizat, hari ini hari jawaban, hari ini hari sukacita, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Yesus kita beri kepastian bagi setiap anak-anaknya. Yang setuju katakan yeah. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi Juni kita selesaikan, dan puji Tuhan kita sudah masuk paruh kedua dari tahun 2026, yaitu bulan Juli, saudara-saudara. Haleluya. Dan kita sudah selesaikan seal sekolah Injil liburan. Terima kasih buat hal-hal baik yang Bapak Ibu support gereja. Lalu yang kedua, kita juga sudah selesaikan ibadah padang retreat sehari dari para wanita, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Pastikan setiap jemaat sekalian semakin aktif dalam komunitas-komunitas kita, baik komunitas wanita, komunitas anak-anak buat anak-anak saudara, dan kemudian kita masih ada kegiatan untuk retreat youth saudara-saudara. Dan saya percaya banyak hal baik yang Tuhan mau kerjakan di bulan Juli ini. Lalu kita juga ada worship night tanggal 4 Juli, saudara-saudara. Setiap saudara pastikan, nah ini dia, purpose, ya kan, tujuan. Di mana itu? Hari Sabtu tanggal 4 Juli, pastikan saudara dorong anak-anak saudara yang muda-muda untuk bergabung bersama di dalam komunitas youth kita yang kumpul setiap hari Minggu, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Eli tadi, jam 6.15. Karena jam 6 selesai ibadah kita, ibadah umum, dan 6.15 anak-anak muda bikin gara-gara, saudara-saudara, ya kan, kumpul dalam bentuk yang baik supaya setiap anak muda
boleh masuk dalam komunitas sel yang membangun, saudara-saudara, puji Tuhan. Dan jangan lupa tanggal 7 sampai tanggal 8 rekan saya Pendeta Mel Atok akan melayani kita tanggal 7 di Tamrin Residen. Setiap jemaat menyambutnya, saudara-saudara yang ada di rumah saudara boleh datang di tanggal tersebut, tanggal 7. Dan tanggal 8 kita ada acara di Dynaplus, saudara-saudara ya. Jadi saya percaya, kita percaya bahwa mujizat masih ada. Sama-sama bilang mujizat masih ada. Amin. Kalau ada orang yang gak percaya mujizat, biarkan dia sama pergumulannya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kalau saya bilang Tuhan Yesus, semua bilang hebat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Selalu saya tegaskan bahwa penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa Alkitab bertentangan, kalau ada yang bilang Alkitab membingungkan, bukan karena Alkitabnya bertentangan, bukan karena Alkitabnya membingungkan, tetapi kita yang kurang dekat dengan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan adalah kehidupan. Sehingga selalu saya bilang, inti Alkitab hanya ada 4. Yang pertama tentang kasih Allah. Sama-sama bilang kasih Allah. Lalu yang kedua, kasih yang siap mengerjakan apa saja buat manusia. Sama-sama bilang kasih yang siap mengerjakan apa saja. Baru yang ketiga adalah keselamatan manusia. Sama-sama bilang saya punya kepastian keselamatan. Dan sama-sama bilang sama saya keselamatan hanya oleh iman. Amin. Sehingga kalau kita peras Alkitab dalam satu ayat, maka dia ada pada Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita bunyikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang masuk pembahasan yang ke-22. Dan baik Yesus maupun Paulus, masing-masing menyatakan bahwa Yesus adalah hakim. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah hakim. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Yesus dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 23 bilang, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Karena dia yang ada untuk menebus kita. Sehingga dia yang tahu siapa kita. Amin. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Klik. Yohanes 5:30 bilang, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi, haleluya, sesuai dengan apa yang aku dengar.
dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Karena itu dia juga layak disebut sebagai Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Pemimpin yang diutus Tuhan untuk menyelesaikan segala-galanya. Karena itu di akhir zaman nanti Yesus datang bukan hanya untuk menghancurkan iblis dan seluruh kekuatannya, tetapi dia yang juga berdiri sebagai hakim yang adil. Dan logikanya sederhana. Kalau dia menjadi hakim yang adil, berarti kita yang ada di dalam dia pasti diselamatkan. Amin. Nggak mungkin orang akan bilang, oh barang siapa yang percaya kepadanya akan dibinasakan. Menjadi sangat aneh. Karena dia sendiri yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Jelas sampai sini? Klik. Nah, apa yang Paulus ngomong? Selalu saya tegaskan, Paulus tidak punya ide yang baru, tetapi semua yang Paulus ajarkan dia terima dari Kristus, baru dia sampaikan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31 bilang, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Bagaimana supaya tidak bodoh? Kita harus bertobat. Artinya bertobat menjadikan kita kuat. Bertobat menjadikan kita pintar. Bertobat menjadikan kita bijaksana. Amin. Meninggalkan kebodohan haruslah dengan bertobat. Karena kalau Kristus ada dalam diri kita, satu, kita nggak suka aneh-aneh. Amin. Pak, kalau engkau sudah punya istri masih tertarik dengan perempuan lain, itu namanya aneh-aneh. Bu, kalau engkau sebagai istri yang harusnya tunduk pada suami tapi melawan suami, itu namanya aneh. Kalau engkau belum menikah tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu namanya aneh-aneh. Bukan aneh-aneh, aneh-aneh. Aneh-aneh beda sama aneh-aneh. Sama gobloknya sih, tapi beda, saudara-saudara. Iya kan? Kalau saudara punya Tuhan yang hebat tapi engkau khawatir, itu namanya aneh-aneh. Kalau kita udah percaya Tuhan masih kompromi dengan dosa, itu namanya aneh-aneh. Kalau kita punya Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi kita untuk apa aja khawatir. Kita mulai mikir jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini. Kita selalu pikir negatif, itu namanya aneh-aneh. Karena Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak mau aneh-aneh. Karena orang bodoh akan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Yang kedua, orang bodoh akan membuat tindakan yang menghancurkan hari depannya sendiri. Kalau kita hidup dalam kebohongan, kita hidup dengan kompromi, kita menghalalkan segala cara, kita kan merusak hari depan kita sendiri. Dan yang ketiga, orang bodoh adalah orang yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa begitu pendeta? Loh, dekat dengan Tuhan kita pasti menang. Dekat dengan Tuhan kita pasti diselamatkan. Tetapi Alkitab bilang orang demikian yang meninggalkan kasih Tuhan adalah orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh. Saya bertobat. Apa artinya bertobat? Saya mendapat kesempatan datang kepada Tuhan dengan cara yang cuma-cuma. Makanya Alkitab bilang, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Paulus bilang apa? Dengan tidak lagi memandang lagi zaman kebodohan,
Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan satu hari. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menetapkan satu hari. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan pada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati? Yesus. Jadi Yesus ditetapkan Allah untuk menjadi hakim yang adil. Klik. Nah, apa yang Paulus ngomong sama Timotius? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Perhatikan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang sama Timotius, Kristus Yesus itu akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sama-sama bilang sama saya, Kristus Yesus yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim buat semua yang hidup dan yang mati. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, Alkitab berkata Yesus Kristus yang adalah hakimnya. Amin. Dan ini berlaku hukum. Mau ngerti nggak mau ngerti, mau tahu nggak mau tahu, tetap hukum itu berlaku. Amin. Ada lampu lalu lintas. Apa saudara? Jangan ganti nama lampu lalu lintas menjadi lampu merah. Karena lampunya ada merah, kuning. Tuh lampu merah tuh. Lampu lalu lintas. Orang Indonesia ini suka memperkosa kata-kata. Lampu lalu lintas itu ada merah, kuning, hijau. Tapi kita bilangnya lampu merah. Gara-gara aja. Sekarang lampu merah, tiba-tiba kita terobos, ditangkap nggak? Ditangkap sama polisi. Lalu waktu ditangkap, orang ditanya, kamu nggak lihat lampu merah itu? Enggak, Pak. Masa lampu merah segede itu kamu nggak lihat? Bapaknya yang saya nggak lihat. Dia mau lihat atau nggak mau lihat. Dia mau tahu atau nggak mau tahu. Dia kepepet atau tidak kepepet. Tapi lewat sebuah hukum ada aturannya. Ngerti sampai di sini? Nggak bisa orang di akhir zaman bilang, ya tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu Yesus Kristus yang akan menjadi hakim. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hukum tidak ditentukan hanya buat orang yang tahu. Hukum tidak ditentukan hanya buat orang yang percaya. Tapi hukum selalu berlaku universal. Jelas sampai di sini? Klik. Aha. Makanya Alkitab berkata berbahagialah mereka yang mengerti. Jadi saya simpulkan, Yesus adalah hakim. Dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua hu ha-shofet. Yesus adalah hakim. Kapan dia menjadi hakim? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Apakah waktu dia lahir dia menjadi hakim? Apakah setelah dia dibangkitkan dari orang mati dia baru menjadi hakim? Ataukah nanti di akhir zaman dia baru menjadi hakim? Alkitab saya bilang, Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita bicara tentang waktu penghakiman, maka Yesus adalah hakim dari awalnya. Yesus adalah hakim pada saat ini. Dan Yesus adalah hakim selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya 3 dimensi. Klik. Lalu saya coba jelaskan. Yohanes 8 ayat 58 bilang,
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Klik. Aha. Yohanes 9:39 kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk apa? Menghakimi. Jadi menghakimi bukan hanya salah satu pekerjaan yang Yesus akan kerjakan, tetapi hakim adalah hakikat Kristus yang sesungguhnya. Amin. Jadi bukan karena dia Allah itu sendiri, nanti di akhir zaman ada kerjaannya untuk menghakimi. Tetapi hakikatnya dia adalah hakim. Amin. Seperti hakikatnya dia penebus. Dia bukan hanya menebus kita di atas kayu salib, tapi dia menebus kita dari kedatangannya. Dia persiapkan penebusan itu. Jelas sampai di sini? Nah, saya coba pelajari. Coba kembali ke ayat tadi. Ayat tadi bilang, aku datang dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat, sok jago, sok pinter, sok tahu, menjadi buta. Kuncinya, God knows our heart. Kalau kita punya hati yang rindu menerima keselamatan, dia datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dasarnya so tahu, so pintar, so jauh, saya sudah selamat, saya bisa selamat dengan perbuatan saya, yang dapat melihat menjadi buta. Klik. Aha. Jadi saya simpulkan sekarang waktu penghakimannya. Klik. Aha. Dari awalnya dia menghakimi yang tidak taat pada Taurat. Jadi penghakiman pertama kata Alkitab, Taurat yang menjadi hakimnya. Karena itu dia datang bukan untuk menghalaukan Taurat, tapi dia datang untuk menggenapi Taurat. Klik, coba lihat ayat ini. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar, haleluya, akan hidup oleh iman. Jadi kita tidak bisa diselamatkan pada aturan agamawi. Kita diselamatkan karena iman. Amin. Klik. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia selesaikan. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Klik. Aha. Yang kedua saya catat di sini. Apakah penghakimannya hanya nanti? No. Dari awalnya dia menghakimi dengan menggenapkan hukum Taurat. Yang kedua, saat ini dia tetap masih menghakimi kita. Setiap hari dalam jalan hidup kita, dia menjadi hakim buat kita. Dia tahu tetesan air matamu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu tantanganmu. Karena itu kata Alkitab, jangan balas yang jahat dengan ya, orang mau jahatin saudara, orang mau curangin saudara. Kita yang mengerti bahwa dia adalah hakim, kita nggak balas. Pembalasan bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Berat ya kalau yang kayak gini-gini, saya ngerti. Saya ngerti sekali pergumulan saudara ini. Karena kita tahu dia hakim buat kita. Kita gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa, gak gampang gregetan, gak gampang stres. Karena kita tahu pembalasan bukan hak kita, itu urusan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama pada awalnya dia menghakimi dengan hukum Taurat. Tetapi kemudian dia tidak meniadakan hukum Taurat, dia menggenapi ya, sehingga keselamatan kita dalam iman. Tapi sampai hari ini, setiap hari dia masih menghakimi kita.
Sehingga kalau orang curangi kita, hianati kita, jahati kita, tusuk kita dari belakang, kita nggak peduli karena kita tahu ada hakim yang adil yang menjaga saya. Amin. Klik. Makanya hukumnya saya beri nama tabur tua. Tabur tuai, jangan sesat. Allah tidak membiarkan apa saudara? Dirinya dipermainkan. Kalau pakai bahasa saya, bukan Allah tidak hanya membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya dipermainkan. Bilang sama sebelah saudara, hati-hati ya, saya anak raja. Siapa yang percaya kita dijaga Tuhan? Amin. Saya mau saudara keluar dari ibadah ini yakin bahwa saya anaknya Tuhan. Alkitab berkata dia jaga kita seperti biji matanya. Tahu nggak saudara, yang paling kita jaga dalam hidup kita adalah biji mata kita. Kalau saudara ketemu orang, dia salaman sama saudara, kadang-kala karena akrab, dia pegang tangan, lama banget kita nggak ketemu, dia goyang-goyangin tangan kita sampai tulang-tulangan mau copot. Kadang-kala kalau kita udah lama nggak ketemu orang, kita ditepuk punggungnya. Heh, gila lu udah lama banget. Iya gila. Kadang-kadang ada orang yang kalau ketemu kita, dia tampar-tampar pipi kita. Gila lu dari mana aja, gila. Lu kelihatan keren banget hari ini. Kadang-kadang kalau kita udah deket sama orang, kadang rambut kita dimain-mainin. Apalagi kalau kita ketemu teman orang bule gitu. Kepalanya gak difitrahin sih itu orang. Saya juga bingung kenapa sih kepala difitrahin gitu. Kepala bisa diucuk-ucuk, lu gila lu gitu ya. Tapi siapapun dia gak mungkin kucek-kucek bola mata saudara. Gila lu dari mana aja gitu. Artinya apa? Kita jaga bola mata. Amin. Siapa setan sampai bisa mainin bola matanya Tuhan? Waktu kita tahu kita dijaga oleh Tuhan, kita tahu dia hakim yang adil. Benar kata Alkitab, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau kita tahu dia hakim yang adil, kita nggak pernah stres dalam hidup ini. Kita tahu tugas kita hanya menyelesaikan bagian kita. Selebihnya dia yang menyelesaikan bagi kita, katakan amin. Yang ketiga, waktu penghakimannya, nantinya di takhta putih itu. Klik, ada apa di takhta putih? Lalu aku melihat takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat siapapun dia, orang-orang mati, besar dan kecil. Kira-kira ini hanya Kristen nggak? Halo? Dan aku melihat orang-orang mati. Menurut saudara ini hanya Kristen nggak? Hanya jemaat Glow nggak? Hanya Pantekosta sama karismatik nggak? Orang-orang yang ngerti bahasa roh nggak? No. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, apapun agamanya, apapun keyakinannya, berdiri di depan takhta itu. Saya percaya, buat kita anak-anak Tuhan Yesus, hari itu adalah hari yang menggairahkan. Can you imagine? Kadang-kadang lagi penyembahan, lalu WL berkata, Tuhan Yesus hadir di sini, bulu kuduk kita bisa berdiri loh. Kadang-kadang bukan cuma bulu kuduk, bulu hidung berdiri, saudara. Tapi bayangin gak hari itu? Kita lihat semua orang, gak ada lagi yang pakai baju oranye, walaupun dia kepala MBG. Makan babi gratis, ya kan? Walaupun dia koruptor,
Yang bakar gereja juga ada di situ semua. Kita lihat kiri kanan, terus kita lihat paling depan. Yang paling depan bukanlah Abraham. Yang paling depan bukanlah Daud. Yang paling depan bukan nabi-nabi siapapun, tapi yang paling depan adalah Yesus Kristus Tuhan. Selama mau bunuh saya karena kalimat itu, saya tetap ada pada keyakinan. Orang boleh bilang semua agama sama, orang boleh bilang jalan menuju ke sorga bermacam-macam, tapi buat saya hari itu tidak dapat dipungkiri, Yesus yang akan berdiri tahta putih itu. Saya lihat kiri kanan saya ada yang panik. Seperti kayak cacing kena kapur. Astaga, dia lagi yang di situ. Saudara bisa bayangin gak bagaimana perasaan saudara? Untung handphone gak ada. Kalau handphone ada, semua lagi selfie. Guys, Yesus guys. TikTok nggak ada. Instagram udah nggak ada. Kalau nggak, lu nggak dengerin. Semua lagi sibuk upload. Kira-kira Messi ada di situ nggak? Kira-kira Ronaldo ada di situ enggak? Sampai Pele maupun Johan Cruyff juga ada di situ. Alkitab berkata, semua yang besar kecil, semua yang mati dan semua yang hidup. Ayat ini bilang apa? Lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yang paling penting, yaitu apa saudara? Kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi, apa saudara? Menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan selanjutnya Alkitab bilang apa? Dan orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, saya nggak mau tahu. Mungkin namanya ada di Hall of Fame. Mungkin namanya ada di Guinness Book of Record. Mungkin namanya ada di penerima Bintang Mahaputra. Tapi yang namanya tidak dalam kehidupan, tolak. Tanya sama sebelah saudara. Nama lu ada nggak? Kita tidak bisa bilang hidup saya 100% benar. Tapi satu yang kita tahu, nama kita ada dalam kitab kehidupan. Yang bilang amin yakin, yang nggak amin, nah ini yang saya khawatir. Kita nggak bisa bilang 100% hidup kita benar. Tapi kita bisa yakin untuk bilang nama kita ada dalam kitab kehidupan anak domba. Karena darah yang sudah tercurah dalam hidup saya. Katakan amin. Amin. Ayat 15 bilang. Saya mau sudah mantap ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan setiap orang. Sama-sama bilang setiap orang. Mau orang itu Kristen atau bukan, mau orang itu percaya Tuhan atau tidak, mau orang itu percaya Yesus atau mengutuk Yesus, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi dalam iman Kristen jelas siapa yang masuk neraka. Orang
pemerkosa, termasuk Taufik Hidayat. Kok ada manusia otaknya binatang begitu ya? Tapi sudahlah. Yang saya mau jelaskan buat saudara, ayat ini bilang, yang dilemparkan ke dalam lautan api adalah mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dia boleh saja penjahat, tapi penjahat yang di sebelah kanan Yesus bilang, ingatlah akan aku jika engkau berada dalam Firdaus. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Berita buruknya adalah yang masuk surga bukan hanya orang baik. Yang masuk neraka bukan hanya orang yang jahat. Tapi yang masuk surga adalah setiap mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan bilang sama saya, oh nggak adil kalau begitu. Lu ngerti apa tentang keadilan? Keadilan di sini bukan tergantung maunya kita, pemahaman kita, tapi keadilan di sini tergantung keadilan Tuhan. Dan sangat menjadi adil karena dia sudah tuliskan semua di firman-Nya. Sudah bikin peraturan di rumah saudara. Orang yang masuk di rumah ini tidak boleh merokok. Saya mau tanya sama saudara, adil nggak? Gila, gue digratisin. Satu di depan rumah saudara, yang masuk rumah ini dilarang merokok. Adil nggak? Boleh nggak satu orang datang dan bilang, masa nggak boleh merokok? Sini kan gue mau masuk di sini sambil merokok. Silakan bilang, periksa otak dulu Gi. Ada nggak beres lu kayaknya. Menjadi tidak adil kalau tiba-tiba tidak tertulis, lalu suruh marah-marah sendiri. Kenapa di rumah gua merokok? Gua nggak tahu bos. Lu yang kendor. Alkitab sudah bilang, barang siapa percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukan sebuah keadilan yang kita dapat mengerti, ini sebuah keadilan yang Tuhan sudah tetapkan. Dia sudah tuliskan. Dikatakan apa? Barang siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Susahnya apa sih percaya Yesus? Kita cuma tinggal percaya, berserah, dan hidup dalam perintah-perintahnya. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan, berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi jelas ya, ada 3 dimensi dari awalnya, hari ini maupun nanti. Dalam iman Kristen jelas, siapa yang bisa masuk ke rumah Bapa? Orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah di dalamnya ada orang-orang jahat? Bisa jadi tadinya jahat. Tapi sebaliknya, apakah ada orang-orang baik? Ada orang-orang yang kelihatannya perbuatannya baik. Di hadapan manusia kelihatannya baik. Tapi Kristus berkatanya, dari hadapanku, hai kaum pembuat kejahatan. Sebagai gembala, saya hanya mau pastikan setiap saudara namanya dalam kitab kehidupan. Amin. Klik. Selanjutnya,
Apa makna penghakimannya? Kalau kita bilang Kristus itu hakim, apa maknanya? Klik. Yang pertama, hakim yang menyatakan pemisahan. Kenapa dia memisahkan? Dia pisahkan terang dari gelap. Dia pisahkan domba dari kambing. Dia pisahkan gandum dari lalang. Klik. Yang kedua, hakim yang menyembuhkan. Karena hakim bukan hanya menakutkan. Hakim menakutkan buat yang salah. Tapi hakim tidak menakutkan buat yang benar. Setuju? Saya juga nggak tahu kenapa saya bahas ini ketika Roy Suryo dengan Pak Jokowi akan sama-sama ke pengadilan. Di antara mereka berdua ada yang deg-degan nggak? Saya yakin di antara mereka berdua ada yang deg-degan. Di depan TV semua yakin. Kita memang nunggu pengadilan. Tapi nanti lihat aja. Pasti ada yang deg-degan. Kalau ijazahnya benar, maka yang deg-degan adalah yang nuduh. Kalau ijazahnya nggak benar, yang deg-degan yang punya ijazah. Menurut pendeta mana yang benar? Kita tanya sama rumput yang bergoyang. Kayaknya final Roy Suryo lawan Jokowi lebih seru dari final Piala Dunia. Saya pengen tahu yang mana, siapa yang juara dunia atau yang ijazahnya benar atau salah. Kayaknya sih kalau lihat muka-muka saudara nih, saudara kayaknya lebih seru ijazah ini saudara. Nah, jadi hakim itu jelas kata kita, yang buta akan melihat. Karena kita selama ini dibutakan oleh ilah zaman ini. Tapi yang melihat, yang merasa sok tahu, yang merasa sok pintar justru akan dipermalukan. Klik. Makna penghakimannya, hakim yang menyadarkan dari kesombongan menjadi kesadaran semua titipan. Makanya selalu saya bilang, sekali-sekali saudara mesti duduk di tempat parkir. Kenapa pendeta kita mesti di tempat parkir? Di tempat parkir zaman sekarang suka ada valet. Tahu valet? Valet. Itu orang valet itu orang paling hebat. Mobilnya banyak, dia nggak sombong. Kenapa dia nggak sombong? Dia tahu semuanya titipan. Tapi waktu semua udah pulang, mobilnya kosong, dia nggak nangis. Saya ini kan orangnya iseng. Kadang-kadang saya tuh duduk di tempat parkir aja. Kalau saudara lihat saya di situ, jangan pikir saya lagi stres. Kasihan Gilbert. Dia duduk di tempat parkir, lagi stres, sudah pukul di otak. Pasti saya lagi nyiapin bahan khotbah itu. Saya lihat pagi-pagi belum ada yang parkir. Dia nyanyi tenang-tenang. Saya bilang, apa kabar mas? Mantap. Semangat dia. Tiba-tiba mobil-mobil mulai datang. Saya bilang, gila juga lu ya. Segala mobil lu bisa bawa. Ya biasalah pendeta, haruslah begini. Malam-malam udah habis semuanya. Tetap dia senang. Karena dia sadar itu titipan.
Seandainya dia nggak sadar itu titipan. Saudara bayangin nggak dia lagi bawa Lexus. Saya bilang, Mas, cium muka lu ya. Dia lagi bawa Lamborghini-nya Hotman Paris. Ya toh? Saya bilang, gila lu naik Lamborghini. Gak ada waktu, sorry. Dia bawa Maserati. Saya ketawain. Mobil sport, bos. Dia bilang sekali-sekali katanya. Santai aja gitu. Pak, Bu, bisa nggak kita modal kayak begitu? Kalau nggak bisa, sekali-sekali selalu duduk di tempat saya duduk situ. Saya kemarin lagi duduk sama Yusuf Hamka, sama bosnya JNE. Lalu saya bilang sama Pak Yusuf, saya panggil dia Baba Alun kan. Saya bilang, Baba Alun, hidup nih ngikutin dia. Maksudnya apa pendeta? Dia itu dikasih apa aja, dia tuh jalanin segalanya amanah. Yang kecil dia nggak buang, yang besar dia nggak potong. Dia cuman hidup dari upah. Tapi dari upahnya aja lumayan dia. Ya lumayan lah pendeta, katanya malu-malu dia. Kita juga gitu. Semua yang kita punya hanyalah titipan. Ini yang kata Alkitab. Hakim yang menyadarkan kesombongan. Dari melihat, kata Alkitab, menjadi buta. Kita sadar, semua dalam hidup ini anugerah. Kalau semua dalam hidup ini anugerah, kita nggak akan sombong. Kita nggak gampang merendahkan orang. Tapi dimanapun kita ada, kita bilang, Tuhan saya mau jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya jumpai poin-poin penghakimannya. Klik. Yang pertama yang akan dihakimi, iman kita. Saya menerima atau menolak Yesus. Dan itu yang paling penting. Jangan sampai kita dijumpai sebagai orang yang mengeraskan hati. Kata Alkitab, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Maka Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, mau dia Kristen, dia nggak mau Kristen, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Karena namanya ada dalam kitab kehidupan. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dunia ini sedang lenyap dengan segala kesenangannya. Tetapi kita yang melakukan kehendak Allah diselamatkan. Ini seperti hujan. Yesus itu sebagai payung. Jadi bukan berarti kok Yesus menghukum saya, dunia ini ada di bawah penghukuman. Tetapi yang percaya kepada Yesus mendapat keselamatan. Makanya Alkitab bilang, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada banyak orang karena melihat kesenangan dunia ini, dia merasa gak perlu Yesus. Makanya Alkitab bilang seperti pada zaman Nuh. Seluruh dunia dihukum. Tetapi yang masuk ke bahtera itu yang diselamatkan. Agama apapun tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus lewat darahnya. Yang setuju sama saya katakan hanya Yesus. Saya mau sudah ngerti ini dengan jelas. Klik. Yang kedua, poin-poin penghakimannya perkataan kita. Apakah perkataan kita membawa damai atau mendatangkan kekacauan, penderitaan? Klik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman.
Orang yang menerima Kristus otomatis menjaga mulutnya. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. 3. Perbuatan kita. Jangan sampai kita menyebut diri Kristen tapi perbuatan kita sama dengan dunia. Klik. Dan mereka yang telah berbuat baik, haleluya, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebagian kita berkata, buktinya di Alkitab juga bilang kok, perbuatan baik menentukan surga atau neraka. Yang saya mau tegaskan, orang yang di dalam Kristus pasti berbuat baik. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tapi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik karena kita begitu kagum akan Yesus. Jelas sampai di sini? Jadi nggak mungkin orang tuh kalau bertobat lalu suka ngomongin orang. Nggak mungkin orang tuh dibilang dirinya bertobat kalau dia masih suka menghakimi orang. Nggak mungkin orang bisa bilang dia udah bertobat kalau dia masih suka mengutuki orang. Karena dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Klik. Lanjut. Yang keempat. Poin penghakimannya yang keempat, hati dan niat tersembunyi. Kita nyimpan hal yang busuk atau hal yang memuliakan Tuhan. Makanya Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Ibrani 4 ayat 2 bilang, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi nggak mungkin orang tuh kalau ada firman menyimpan hal-hal yang busuk. Daud bilang, aku menyimpan hal-hal yang baik supaya aku tidak berdosa kepadamu. Klik. Yang kelima, poin penghakimannya, pemanfaatan talenta. Adakah kita mengembangkan talenta kita? Klik. Sebab itu, ambil talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi ada yang punya 5, ada yang punya 2, ada yang punya 1. Yang 5 mengembangkan talentanya menjadi 10. Yang 2 mengembangkan talentanya menjadi 4. Yang 1 tidak mengembangkan talenta, malah complaining, malah bersungut. Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Tuhan mau menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur. Apa jawab Tuhan itu? Ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Klik. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan ketagih. Yang tidak mengembangkan talentanya disebut hamba yang tidak berguna. Ini bukan soal kecil atau besar talenta. Ini soal ucapan syukur dan kesetiaan. Ada orang-orang yang memang punya banyak talenta. Tapi kepada yang diberikan banyak dituntut banyak. Saya ulangi sekali lagi. Ini bukan soal besar atau kecil talenta. Ini soal apa saudara? Sama-sama bilang sama saya, syukur dan kesetiaan. Ini bukan soal besar atau kecil talenta, ini soal syukur dan kesetiaan. Apapun yang Tuhan percayakan syukur. Apapun yang Tuhan percayakan setia. Barang setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Yang keenam, poin penghakimannya,
Pemanfaatan harta. Sekali lagi saya ulangi, semua yang diberikan kepada kita hanyalah titipan. Adakah kita menyimpan harta kita di sorga? Bukan soal besar atau kecil. Soal ucapan syukur dan kesetiaan. Klik. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Terjemahan aslinya sebetulnya kehilangan satu kata. Janganlah kamu hanya mengumpulkan harta di bumi. Nggak salah jadi orang kaya. Tetapi Alkitab bilang janganlah hanya mengumpulkan hartamu di bumi. Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi Alkitab kemudian berkata, kumpulkanlah bagimu hartamu yang di sorga. Amin. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya mau kumpulkan harta di sorga. Apapun yang kita bisa buat pekerjaan Tuhan, apapun yang kita bisa buat orang yang memerlukannya, kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Amin. Klik. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Klik. Aha. Jadi ingat ya, ada 7 poin-poin penghakimannya. Satu apa? Iman kita. Menerima atau menolak Yesus. Perkataan kita, membawa damai atau kekacauan. Perbuatan kita, berkenan pada Tuhan atau sama dengan dunia. 4, hati dan niat yang tersembunyi. Apakah kita simpan hal yang busuk atau kita bereskan di hadapan Tuhan? 5, pemanfaatan talenta. Adakah kita mengembangkan talenta kita? Bukan soal kecil atau besar, tapi soal ucapan syukur dan kesetiaan. Yang 6, pemanfaatan harta. Adakah kita menyimpan harta kita di sorga? Dan yang 7, pemanfaatan waktu. Adakah kita isi waktu-waktu kita dengan sia-sia atau kita isi dengan bertanggung jawab? Klik. Aha. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bebal. Saudara-saudaraku yang ada di rumah ketik live chat saudara, saya tidak mau bebal. Yes. Tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari hidup kita isi dengan doa. Isi dengan hal-hal yang membangun. Jangan isi dengan menghayal. Jangan isi dengan ngomongin orang. Jangan isi dengan hal-hal, mikirin hal yang negatif, ngelihat hal-hal yang negatif, ngomongin hal yang negatif. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Karena hari-hari ini adalah jahat. Terjemahan aslinya bilang hari-hari ini adalah hari-hari di mana setan sedang berkeliling dan menyiapkan jebakan-jebakan yang berbahaya buat kita. Kalau iblis gak bisa buat kita jauh dari Tuhan, minimal iblis buat kita mikirin yang negatif. Kalau iblis gak bisa buat kita menyangkal Yesus, minimal mulut kita jadi batu sandungan buat orang. Kalau iblis gak bisa buat kita hidup dalam dosa, minimal iblis buat kita selalu mikirin, kok begini ya, kok begitu ya. Jadi kita keep complaining for everything. Bu, Pak, adik-adik muda, hari ini adalah hari-hari yang jahat. Apa itu hari-hari yang jahat? Iblis sedang keliling mempersiapkan jebakan-jebakan yang berbahaya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh. Bilang sama sebelah sana, jangan on ya. Ya. Tetapi usahakanlah supaya saya mengerti kehendak Tuhan. Karena iblis sedang keliling
Mempersiapkan apa? Jebakan. Saya nggak mau dijebak. Tapi saya mau ngerti kehendak Allah. Saya mau muliakan Kristus. Saya mau hidup bermanfaat. Saya mau bawa damai. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari hidup saya. Dengan apakah saya balas segala kebaikan yang berikan, tepuk tangan yang meriah. Klik. Siapa itu orang bodoh? Intinya orang bodoh selalu merasa dirinya yang paling benar. Siapa itu orang bijaksana? Orang bijaksana orang yang dari kesalahan dirinya, dari kesalahan orang lain, dari masalah apapun, dia selalu mau belajar. Yang membedakan orang bodoh sama orang bijaksana bukanlah IQ. Tapi apakah saya mau belajar? Ataukah saya merasa yang paling hebat? Orang-orang yang selalu membenarkan diri, sorry. Saya bilang saudara orang bodoh. Sebagian orang menyebutnya dungu. Orang kasar menyebutnya goblok. Tapi siapa itu orang bijaksana? Apa saja yang terjadi, dia mau belajar. Makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa, makin hari makin memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Terakhir, ini adalah kesimpulannya. Kalau saudara bisa foto, cukup bagus. Keren ya, ini model AI terbaru. Jadi 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Saya khotbahnya panjang, saudara tinggal foto, selesai. Panjang hari saudara tinggal belajar. Waktu penghakimannya, makna penghakimannya, poin-poin penghakimannya, Yesus ngomong apa, Paulus ngomong apa, doa saya. Ketika kita tahu Yesus adalah hakim, saya nggak pusing dengan apapun. Saya ikut jalan Tuhan. Maka dia membimbing saya dan memberi kemenangan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku. Aku tenang. Hanya itu yang bikin aku kuat. Hanya itu yang buat aku penuh dengan syukur dan sukacita. Pegang tanganku Yesus. Jangan lepaskan dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Pagi hari ini imanilah. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Perkataanmu selalu membangun. Perbuatanmu memuliakan Kristus. Engkau setia dalam perkara kecil. Engkau bukan hanya menyimpan hartamu di bumi, tetapi menyimpan hartamu di sorga. Engkau mengembangkan talenta yang ada padamu dan memanfaatkan setiap waktu untuk menjadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Yesus adalah hakim yang adil. Tugasmu bukan untuk membela dirimu dan membalas. Tugasmu hanya berlindung pada pemeliharaannya. Dia yang beresin semuanya. Kenapa engkau mesti dendam? Kenapa engkau mesti kepahitan? Kenapa engkau mesti kecewa? Selama jalanmu benar, Tuhan yang bela engkau. Serahin aja semua sama Tuhan. Everything gonna be alright. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Setiap saudara ingin didoakan, antara tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Engkau hakim yang adil. Hasyofit. Engkau yang membela, Engkau yang menjatuhkan hukuman, tapi Engkau juga yang mengangkat dan menyatakan kemuliaan. Kami yang buta dijadikannya melihat. Kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat pembelaan-Mu, kami melihat kasih setia-Mu yang luar biasa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah kami dengan urapan-Mu. Kuatkan kami dalam kasih karunia-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bersemangat karena kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Engkau menghakimi dari awalnya. Engkau tak menghakimi sampai hari ini. Dan hari yang besar itu kami menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Jadikan kami orang-orang yang setia. Jadikan kami orang-orang yang bersemangat. Jadikan kami orang-orang yang teguh di dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lalui satu orang pun. Jamah dalam kasih karunia-Mu yang besar. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari mereka penuh mujizat. Jalan-jalan mereka penuh berkat Tuhan. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seisi rumah tangga diselamatkan. Tidak lupa hamba doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kalau engkau sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Imani janji Tuhan dan percaya mujizat masih berlangsung. Bapa, firman-Mu katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan yang ada gangguan ginjal, yang ada gangguan gula, yang ada gangguan kolesterol, normal dalam nama Yesus. Yang ada gangguan dalam persendiannya dan otot-ototnya, urat-uratnya, saraf motoriknya, Tuhan bekerja sempurna demi nama Yesus. Yang ada gangguan pendarahan, sembuh dalam nama Yesus. Yang ada gangguan tumor, kanker, dalam nama Yesus. Sampai ke akar-akar, Yesus menyembuhkannya. Bahkan yang sedang merindukan anak dalam kandungan, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan lewat kuasa yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami karena kuasa kesembuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk menyembuhkan. Terima kasih untuk menyatakan mujizat. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Beri hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kami berseru ya Tuhan, pulihkan Indonesia, ekonominya, nilai tukar mata uang rupiahnya, bahkan peradilannya, perundang-undangannya, hukumnya, Tuhan tolong. Para pejabatnya Tuhan tolong, sehingga tidak punya hati yang rakus, serakah, berjiwa koruptor. Tapi biarlah para pemimpin di bangsa kami
punya hati membangun, punya hati yang baik untuk bangsa ini. Kesehatan masyarakatnya, pendidikannya. Bahkan Tuhan, kalau ada roh adu domba di bangsa ini, patahkan, hancurkan. Secara suku, agama, ras, antar golongan tetap saling menopang. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau di Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau di Indonesia tidak akan jadi. Kalau ada kutuk, ada kuasa kegelapan, ada permainan dukun, paranormal di bangsa ini, biar kuasa darahmu menyelesaikan dengan caramu yang ajaib. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela, nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga doa Kristus menjadi bagian dalam gereja-gereja hari-hari. Jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Gereja yang satu tidak menyerang gereja yang lain. Hamba Tuhan yang satu tidak menyerang hamba Tuhan yang lain. Tapi gereja saling menopang, saling membangun untuk sebuah kerajaan Allah yang luar biasa. Dan akhirnya Bapa, gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan kami yang menerima firman, Tuhan arahkan kami supaya kami menyadari Engkau adalah hakim yang adil, yang membawa kami makin hari makin murni di hadapan-Mu. Sehingga dimanapun kami berada dengan semangat, kami mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Kuatkan kami untuk hidup dalam terang kasih anugerah.